Tidak ada. Untuk maaf, untuk kasus apa namanya? Bentrok sudah tidak ada lagi? Monika? Untuk bentrok nggak ada, Pak. Aman ya? Aman. Ya, jadi semoga tidak ada lagi yang bentrok karena kemarin ternyata ada ya yang bentrok ya. Siapa yang Nyoman ya, teman Anda ya? Ya, jadi nanti disampaikan aja ke saya kalau misalnya ternyata ada permasalahan yang berhubungan dengan konflik, jadwal yang konflik gitu ya. Jadi kita bisa carikan solusinya gitu yang kaitannya dengan ini. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan perkuliahan untuk hari ini gitu ya. Nah, topik yang akan saya sampaikan untuk hari ini itu adalah yang berkenaan dengan bentar ini kok nggak bisa saya. Ya, yaitu berkenaan dengan yang namanya itu adalah sistem perpipaan. Jadi yang ini pernah saya sampaikan sebenarnya di dalam pertemuan awal gitu ya, kita akan mengevaluasi mulai dari unit atau sistem yang paling sederhana ya. Beberapa engineer ini menyatakan bahwa sebenarnya pipa ini bukan unit operasi gitu ya. Jadi mereka memberikan batasan bahwa unit operasi itu adalah unit-unit yang memang punya fungsi gitu ya untuk melakukan manipulasi terhadap dengan properti yang ada gitu ya. Misalnya itu pemisahan, reaksi gitu ya, terus kemudian ekstraksi dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa tanpa pipa gitu ya, operasi di pabrik tidak akan bisa berjalan ya. Jadi mereka ada yang menyatakan bahwa ini juga unit yang penting juga karena beberapa kasus gitu ya, itu bottleneck dari proses yang terjadi di pabrik kadangkala memang limitasinya juga ada di dalam sistem perpipaan ya. Nah, kalau membahas terkait dengan perpipaan, maka pertanyaan yang timbul itu adalah, loh kok bisa gitu ya, bahwa batasannya itu ada di pipa gitu ya. Berarti ada sesuatu yang di pipa yang harus bisa kita lakukan evaluasi gitu ya. Bagaimana mengevaluasinya? Apa yang harus kita evaluasi ya. Nah, ini pernah menjadi mungkin ceritanya juga sudah pernah saya sampaikan di minggu pertama gitu ya. Jadi saya pernah ikut di dalam acara apa namanya? Untuk apa namanya? Pekerja gitu ya, mencari pekerja atau lapangan kerja gitu ya. Jadi seorang engineer senior pada waktu itu gitu ya, itu bertanya gitu ya, pertanyaan yang sederhana kepada calon employer gitu ya. Kira-kira kalau misalnya saya punya pipa gitu ya di storage atau di apa namanya tempat penyimpanan barang, terus kemudian saya ingin mendevelop pabrik gitu ya, katakanlah naik menjadi kapasitasnya itu 10% gitu ya, atau ada umpan baru itu misalnya 100 meter kubik per jam gitu ya. Nah, 100 meter kubik per jam. Terus bisa nggak pakai pipa yang ada di apa namanya storage yang kita punya gitu ya, yang ada di workshop gitu. Bisa nggak pakai itu? Kita nggak perlu lagi beli lagi pompa atau beli lagi pipa yang baru gitu. Nah, ternyata dengan pertanyaan yang sederhana itu gitu ya, yang terjadi ini adalah yang diwawancara ini agak kebingungan gitu menjawabnya. Apa ya? Iya, itu kan pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini gitu ya. Nanti kalau Anda wawancara kerja itu seringkali ditanyakan gitu ya. Misalnya paling gampang saya punya pompa nih segini gitu ya. Bisa nggak dipakai gitu kan. Kita bingungan sendiri. Oh iya ya pompanya bisa nggak ini kita pakai ini gitu ya. Batas atau evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa bilang ya dan bilang bisa tidak itu justifikasinya apa gitu ya, karena kan nggak bisa kita bilang gitu kan, Pak dicoba aja gitu ya. Kalau Anda
di lab skalanya skala kecil gitu ya, nggak ada masalah mencoba. Lah ini skala pabrik. Ya, pabrik itu artinya apa? Pabrik itu artinya skalanya itu besar dan semuanya harus ada konstruksinya gitu ya. Ada kita apa namanya? Kita buat benar-benar gitu ya dengan persiapan yang gitu ya. Jadi ketika itu ditanyakan kadang-kadang kita bingung sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu coba kita mulai gitu ya dari unit yang sederhana. Ini seperti apa sih evaluasinya gitu ya. Nah, ini akan saya mulai dari unit yang sederhana gitu ya. Mungkin sekarang pipa, terus kemudian minggu depan kita mulai dari unit operasi atau unit ini yang misalnya separator gitu ya. Separator juga sederhana juga, kelihatannya vessel doang kok gitu ya. Tapi gimana mengevaluasinya gitu ya. Oke, kita mulai dari pipa untuk minggu ini gitu ya. Nah, saya akan fokus kepada slugging gitu ya, karena ini menjadi evaluasi gitu ya. Tapi sebelumnya ini ada PR gitu ya. Jadi untuk perkuliahan ini saya tidak akan memberikan ujian. Ya, saya akan memberikan apa namanya evaluasinya itu dalam bentuk kelompok gitu ya. Jadi pekerjaan kelompok dan pekerjaan individu. Kalau yang ini individu gitu ya. Jadi semester ini ada 2 pekerjaan individu ya dan 3 pekerjaan kelompok. Nah, untuk pekerjaan individu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini katanya istilahnya itu kita belajar literasi gitu ya, membaca gitu ya. Nah, coba Anda baca gitu ya bab 16. Kemudian sectionnya section 4 gitu ya. Fokus di bagian proses input output model gitu. Dari buku Turton gitu ya, analisis sintesis desain chemical process gitu ya. Nah, ini dikumpulkan kapan gitu ya? Apa namanya untuk homework yang pertama ini nanti dikumpulkan minggu depan gini. Karena kan kalian cuma membuat summary aja kan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah chapter 18 gitu ya, yaitu adalah application to fluid flow ya. Nah, ini kita akan berbicara yang berhubungan dengan rotating equipment gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini Anda kumpulkan nanti kalau kita sudah berbicara berkaitan dengan rotating equipment gitu ya. Nah, nanti karena itu di situ ada evaluasinya. Kayak bagaimana kita mengevaluasi rotating equipment semisal pompa, kompresor gitu ya. Nah, ya jadi masih 3 atau 4 minggu lagi lah kalau berhubungan dengan rotating equipment gitu. Oke, jadi untuk yang minggu depan ini yang apa namanya proses input output model. Kenapa ini perlu saya tekankan? Sebab kadang-kadang evaluasi itu cuma kita melihat mass balance-nya aja sudah tahu gitu ya. Ada sesuatu yang abnormal di situ. Itulah yang disebut dengan input output evaluation gitu ya. Misalnya nih, kita tahu bahwa jumlah yang masuk itu tidak sama dengan jumlah yang keluar. Ya. Kalau itu tidak ada akumulasi, kita pasti paham bahwa itu di situ akan ada terjadi yang namanya pasti kebocoran atau keluar dari titik yang lain. Ya, sebab di titik itu jumlahnya tidak sama. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah contoh bagaimana kita mengevaluasi. Kalau enggak, kita nanti akan melihat oh, terjadi evaluasi apa namanya? Akumulasi. Nah, akumulasinya di mana? Apakah nanti itu benar-benar terjadi akumulasi ataukah terkonversi menjadi produk yang lain? Nah, itu dapat dari mana? Dari input output evaluation. Ya. Jadi coba Anda baca terus kemudian Anda bikinkan summary ya terkait dengan hal itu. Pak, Yes. Mau tanya, ini tuh yang edisi berapa ya Pak buku Turtonnya? Hah? Edisi berapa? Saya punya edisi berapa ya? Ini edisinya beda-beda ya? Soalnya kalau misalnya di edisi 4 tuh chapter 19 Pak, yang proses input output. Oke, berarti chapter 19 lah ya. Saya masih edisi yang lama kelihatannya ya. Yang application to fluid flow itu chapter 21. Oh ya, berarti dia nambah chapternya. Saya belum tahu. Ada edisi berapa? 4 itu tadi ya? Iya Pak. Oke. Ya, pokoknya yang judulnya inilah gitu ya. Saya baru edisi keberapa itu ya yang saya punya gitu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih atas informasinya ya. Tadi ada yang bilang bahwa itu chapternya chapter bukan 18 tetapi 21 dan juga bukan chapter 16 tapi chapter 19 ya kalau nggak salah. Iya, Tadi Pak. disampaikan teman saya, teman Anda. Oke. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nah ya kita coba nih. Kita berbicara tentang bagaimana mengevaluasi pipa gitu ya. Awalnya ketika saya mengevaluasi pertama kali mengevaluasi pipa ini gitu ya, ketika cari-cari referensi dan lain sebagainya, awalnya saya berpikir bahwa ini mudah nih. Ya, namanya juga unit pipa gitu ya. Nggak ada proses perubahan perubahan misalnya reaksi gitu ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pipa. Pipa itu cuma untuk mentransportasikan fluida, itu aja kan. Gitu ya. Apakah memang kita membutuhkan adanya perubahan spesies di situ? Enggak. Gitu ya. Yang penting itu adalah dari satu titik ke titik lain. Dah itu fungsi dari pipa, mentransportasikan itu, ya. Sesimpel itu. Gitu. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, justru di pipa inilah muncul yang namanya itu suatu disiplin yang baru, ya, yaitu disiplin bagaimana kita menjaga, ya, atau menjamin bahwa pengaliran fluida tersebut itu bisa dari satu titik ke titik yang lain itu berlangsung dengan smooth, gitu ya, berlangsung dengan baik. Itu yang justru ternyata itu jadi tantangan, ya. Kalau teman-teman Anda di teknik perminyakan sana itu, gitu ya, kadangkala ketika dia buka sumur, gitu ya, istilah mereka kan buka sumur, gitu ya, artinya membuka suatu sumur yang berisi gas atau minyak, ternyata nggak keluar produknya, ya, karena apa? Tekanannya kalah, gitu ya, misalnya dari sumur yang lain. Jadi begitu dia buka, nggak keluar. Jadi, itu yang disebut sebagai back pressure, gitu. Atau kalau kita yang di pabrik, yang terjadi itu adalah, gitu ya, yang terjadi di pabrik itu yang pernah saya alami itu adalah saya mencoba mengalirkan ke flare, gitu ya. Flare-nya itu seperti lidah apinya itu timbul tenggelam, jadi gitu ya. Jadi membesar mengecil, membesar mengecil, membesar mengecil, gitu ya. Artinya apa? Bahwa aliran gas yang menuju ke flare itu bermasalah, gitu ya. Ya, bukan berarti flare itu yang penting nyala, tapi kita juga harus memastikan bahwa dia itu harus stabil, gitu. Ya, apa jadinya kalau misalnya kita itu punya aliran yang tidak stabil itu masuk ke reaktor, gitu kan. Nah, jangan harap reaksinya berlangsung dengan baik, gitu ya. Jadi kadang-kadang itu masuk ke katalisnya itu besar, kadang-kadang kecil, besar, kecil. Nah, nggak bisa kita menjamin bahwa produknya itu akan memiliki kualitas yang sama. Karena apa? Gitu ya. Kalau Anda pelajari dari teknik reaksi kimia itu ada yang namanya resident time, gitu ya. Istilahnya kalau misalnya mereka itu apa sih, LHSV ya. Oke ya. Jadi berapa sih waktu tinggal di back reaktornya, gitu ya, atau back katalisnya, gitu ya, sedemikian hingga nanti dia punya resident time untuk yang cukup untuk melangsungkan reaksi tersebut. Nah, seperti itu. Ya, coba bayangin kalau misalnya tiba-tiba banyak, tiba-tiba dikit, tiba-tiba banyak, gitu ya. Kita tidak akan mendapatkan produk yang ini. Itu diawali dari mana? Dari pipa, gitu ya. Reaktornya nggak salah, gitu ya. Pipanya yang menghasilkan aliran seperti itu, gitu ya. Jadi flow assurance ini, gitu ya, itu timbul karena memang ada kebutuhan, gitu ya, bahwa kita harus memastikan bahwa aliran fluida di dalam pipa itu pasti harusnya itu adalah smooth, gitu ya. Tahun kemarin, gitu ya, ketika KP-nya kan juga online juga ya, sama dengan Anda, gitu ya sekarang, gitu ya. Ada yang KP-nya itu di salah satu unit di Pertamina. Gitu ya. Tugasnya apa? Ternyata tugasnya itu adalah flow assurance, tugas khususnya itu, gitu ya. Nah, itulah, gitu ya. Jadi ini adalah bidang yang sebenarnya kecil kelihatannya sih, antara penting dan nggak penting, tetapi ini menjadi
sangat kritikal sekali untuk memastikan bahwa semuanya itu aman, gitu ya. Jadi muncullah yang namanya flow assurance. Flow assurance itu, gitu ya, yang pasti dari namanya aja sudah kita tahu, gitu ya, menjamin bahwa flow-nya itu berlangsung dengan baik, gitu ya, di dalam pipanya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan itu ada 5 hal yang dicakup di dalam flow assurance, yaitu adalah bagaimana memastikan pipanya itu terhindar dari korosi, terhindar dari erosi, ya. Apa bedanya korosi sama erosi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cepat aja nih. Aduh. Ya, volunteer, volunteer. Nggak perlu sebut nama. Duh, kok nggak ada? Wah, ini kalau nggak ada ya harus saya sebut nama nih. Atau jangan-jangan saya putus nih. Masuk Pak, masuk. Masuk. Nah, masuk. Oke ya. Wah, ini apa namanya? Farhan, Farhan. Ya, Pak. Apa bedanya erosi sama korosi? Kalau menurut saya bedanya kalau korosi itu diawali adanya reaksi kimia. Kalau erosi itu semacam peristiwa fisika aja, Pak. Peristiwa fisika apa? Erosi itu mungkin kalau saya mikirnya erosi itu kayak pengikisan bagian dalam pipa oleh aliran airnya tanpa ada reaksi kimia gitu, Pak. Emang Oke. dari peristiwa fisiknya begitu, Pak. Oke. Ya, ini emang mahasiswa TK itu memang sudah smart dari awal gitu ya. Jadi nggak perlu saya sampaikan, Anda sudah paham gitu ya dari pemaknaan katanya aja gitu ya. Jadi saya mengulang aja apa yang tadi disampaikan oleh Farhan tadi gitu ya. Jadi korosi ini itu ada sebenarnya sama ya. Korosi erosi itu nanti menghasilkan apa namanya? Dinding pipa itu yang semakin apa namanya tipis gitu ya. Kalau korosi itu biasanya itu adalah disebabkan oleh gas-gas asam gitu ya, atau senyawa asam lah, asidik gitu ya, yang menyebabkan terjadinya reaksi korosi tadi ya, pengasaman gitu ya. Jadi reaksi itu akan memakan bahan-bahan dari perpipaan itu sendiri. Jadi akhirnya nantinya ya, jadi material yang tadinya tebalnya itu katakanlah 5 mili gitu ya, karena termakan oleh reaksi tadi gitu ya, itu menjadi tinggal 1 mili gitu ya. Sisanya itu habis karena yaitu tadi terjadi atau bereaksi dengan asam tadi gitu ya, itu yang disebut dengan korosi gitu ya. Nah, erosi gitu ya, tadi disampaikan oleh teman Anda ini karena fisik aja gitu ya. Kalau saya mengatakan ini sebenarnya sifat abrasif saja, ya, sifat mengikis. Gitu. Karena apa? Bisa jadi karena material, ya, fluidanya itu, contohnya itu mengandung padatan, gitu ya. Di padatan itu kalau misalnya pergerakannya cepat, gitu ya, ketemu dengan permukaan dinding, gitu ya, dia bersifat seperti mengamplas, gitu ya. Ya, jadi apa namanya, semakin lama semakin membuat ketebalannya juga sama-sama itu akan semakin mengecil gitu. Ya. Nah, terus kemudian ya aspek yang ketiga yang kita perhatikan itu adalah hidrat. Ya. Loh, ini kenapa ini hidrat ini? Ya, kalau terbentuk icing, gitu ya. Apa bedanya kira-kira? Ada yang tahu? Halo Pak, tadi sepertinya terputus. Hah? Terputus? Iya, di saya terputus. Ya, tadi sempat terputus, Pak. Oh, oke. Jadi mulai mana yang hidrat sudah belum? Iya Pak, itu Tadi udah hidrat. mulai. Setelah hidrat, Oh Pak. ya, ya setelah hidrat, oke ya. Nah, ada istilah selain hidrat itu adalah icing. Ya, kira-kira apa bedanya hidrat sama icing? Icing sama hidrat itu apa bedanya?
bentuknya sama, solid formation. Gitu kan. Tapi apa bedanya? Hydrat sama icing. Ada yang tahu? Oke, ada yang bisa membantu saya? Gitu ya, hydrat sama icing. Apa bedanya? Oh, nggak ada yang tahu. Gitu. Farhan, coba tunjuk teman Anda, Farhan. Halo, Farhan. Iya, Pak. Anda tunjuk apa namanya? Silahkan mau tunjuk teman sobat karib Anda atau pacar Anda juga silahkan. Halo. Biarkan nggak kelamaan, Farhan. Jangan lama-lama sih. Mungkin Agrifa, Pak. Siapa? Agrifa? Iya. Ya. Pak. Agrifa. Ya, halo Pak. Yuk. Ya. Mungkin icing karena temperaturnya turun Pak. Kalau hidrat tuh formasi kimia sesuatu dengan air begitu Pak. Oke, formasi kimia sesuatu dengan air gitu ya. Oke, ada yang bisa membantu Agrifa? Siapa, Fah? Kamu tunjuk siapa, Fah? Agrifa. Daniel. Nil. Daniel. Ya, Pak. Apa Nil? Bedanya Nil? Hidrat sama icing. Yang saya tahu sama kayak Agrifa sih Pak. Kalau icing gara-gara fisik gitu kan, temperaturnya turun. Kalau hidrat berarti berikatan dengan air gitu Pak. Oh, berkaitan dengan air gitu. Oke, udah ya. Apa bedanya hidrat dengan icing? Kalau dari definisi yang paling mudah itu sebenarnya lihat aja temperatur. Kalau temperatur di bawah 0 berarti itu icing. Kalau misalnya di atas 0 gitu ya berarti itu hidrat. Gitu ya. Di mana seharusnya air itu tidak membentuk formasi padatan, ternyata di atas 0 itu dia juga atau kita istilahnya itu adalah warm temperature, meskipun 5 derajat itu bukan hangat ya, gitu ya. Kalau kita dari ini warm itu kan biasanya 30-an dengan ini enggak. Gitu ya. 5 derajat itu dia terbentuk padatan. Ya, maka disebut sebagai hidrat. Gitu ya. Itu definisi yang paling mudah untuk kita mendefinisikan apakah itu hidrat dengan ataukah icing gitu ya. Nah, tentu saja pembentukan padatan mau itu hidrat mau ice gitu ya, itu kita hindari ya. Biasanya seperti ini, ice itu sudah pasti tidak akan harus kita hindari gitu ya. Temperatur itu kalau misalnya Anda menggunakan pipa nggak boleh di bawah 0. Gitu ya, kecuali prosesnya cryogenik. Nah, itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk proses-proses industri umum gitu ya, jangan melakukan setting desain itu di bawah 0. Udah pasti terbentuk kalau Anda nggak kena hidrat itu berapa sih ice yang kena gitu kan. Nah, cuma kadangkala gitu ya. Misalnya nih seabed itu nggak nyampe 0 gitu ya. Dia pasti di atas 0 gitu ya. Cuma temperaturnya kadang 5 gitu ya, 4, 7 derajat Celcius gitu. Nah, apakah itu aman dari pembentukan padatan gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Gitu ya. Nah, disitulah regionnya hidrat yang untuk kita pikirkan. Apakah memang hidrat itu bisa terbentuk enggak di situ? Ya. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah wax sama scale formation. Ini sama-sama sebenarnya juga masalah padatan juga. Cuma kalau misalnya wax scale itu gitu ya, itu memang terkandung di dalam solid partikelnya itu terkandung di dalam material tersebut. Gitu ya. Titik-titik solidnya itu ada. Gitu ya. Misalnya untuk scale itu kan misalnya kalium gitu ya, atau kalsium karbonat gitu. Itu ada di dalam padatan tersebut. Jadi mineral-mineral itu ada, mineral karbonatnya itu ada,
Dan itu biasanya fungsi pH. Kalau kita pernah kimia dasar itu loh, ya, itu kan ada kelarutan itu dari fungsi pH dan temperatur, gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan KSP, gitu ya. Mungkin kalian masih ingat lah. Nah, main-main di situ, ya. Nah, kalau wax, gitu ya, itu umumnya itu adalah parafinik, komponen parafinik di dalam crude, gitu. Nah, itu juga jadi masalah, gitu, ya. Wax scale ini kalau misalnya contohnya ya, Anda itu ngevaluasi yang namanya itu adalah pengiriman crude, gitu ya, dari tanker menuju kilang, ya itu harus ada yang namanya wax evaluation, gitu ya. Itu pasti itu. Ya, kebetulan dulu pernah saya di Balongan sama Balikpapan, gitu ya. Mereka bikin SPL yang baru, gitu ya. Yaitu sistem perpipaan baru, ya, karena mereka mau ningkatin kapasitas, gitu. Ya, jadi harus dievaluasi dulu, gitu ya. Di pipanya itu kira-kira ini nanti ketemu nggak yang namanya pour point atau WAT, wax appearance temperature, gitu ya. Jadi wax-nya itu mulai terbentuk sebagai padatan itu kapan? Gitu. Itu harus dievaluasi. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah slug regime. Ya. Nah, slug ini mungkin kalau kalian kemarin saya nggak tahu ya, di mekanika fluida itu kalian satu fasa atau dua fasa ya kuliahnya ya? Sempat disinggung kok nggak salah Pak, yang 2 fase juga. Oh, sempat singgung ya, 2 fasa ya. Nah, slug ini hanya terjadi itu adalah pada saat kita punya 2 fasa. Kalau satu fasa itu aman-aman aja, gitu ya. Makanya kalau ditanya bagaimana cara menghindarkan slug, gitu ya, jawaban paling gampang adalah pisahkan dulu, supaya nggak membentuk 2 fasa. Dipisahkan antara gas dengan cair. Gas alirin sendiri, cair alirin sendiri, udah aman, nggak terbentuk yang namanya slug. Itu adalah cara yang paling mudah untuk menghindarkan yang namanya slug, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang susah contohnya nih, kalau dari sumur, gitu ya, menuju ke pabrik, ya gimana caranya? Memang kita ingin separator, gitu, di sumurnya, di dalam sumurnya tiba ada dalam separator, susah kan itu? Kayak dari sumur pasti itu adalah ya apa adanya, gitu ya. Kalau misalnya itu ternyata 2 fasa, ya mengalirkan itu adalah 2 fasa. Apakah ini bermasalah? Bermasalah. Gitu ya, salah satu pabrik di Sulawesi itu ya, itu lama untuk startup karena apa? Ya mereka mengalami kasus ini, gitu ya. Jadi ini juga menjadi problematik juga, gitu, ya. Nah, oke, saya lanjutkan biar cepat, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat korosi, gitu ya. Korosi itu kita harus melihatnya dari sisi umpannya, gitu ya. Umpannya itu apakah memang mengandung senyawa-senyawa yang menyebabkan korosi enggak? Misalnya CO2, H2S, dan lain sebagainya. Ini sudah jamak ya di teknik kimia. Saya yakin dalam banyak mata kuliah, gitu ya, Anda sudah memahami terkait dengan hal ini, gitu ya. Misalnya CO2, H2S ketemu air, waduh itu sobat karib itu untuk membuat yang namanya pipa itu mengalami korosi, gitu ya. Nah, kita kalau misalnya berhubungan dengan ini ya kita nggak bisa apa-apa, gitu ya. Itu kan dalam artian umpan itu misalnya nih ya, gas itu mengandung CO2 dan gas itu mengandung H2S, yaitu memang dari sononya seperti itu, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan mitigasinya seperti apa? Ya mitigasinya itu adalah misalnya untuk perpipaan yang mengandung banyak senyawa-senyawa asam, gitu ya. Ya kita harus mempersiapkan material-material yang tahan terhadap kondisi tersebut, suasana tersebut, gitu ya. Misalnya nih pakai krom, ya, terus kemudian stainless steel, gitu ya, diklat mau solid stainless steel, gitu ya. Nah kita harus siapin itu, gitu ya. Tapi kalau bisa itu dimitigasi dengan secepatnya dihindari. Maka dari itu adalah di plan, gitu ya. Biasanya kalau misalnya gas processing, gitu ya, unit pertama yang akan kita temukan itu adalah AGRU, Acid Gas Removal Unit. Nah, karena apa? Ya ini biar unit berikutnya itu tidak berhubungan lagi dengan yang namanya korosi ini, gitu ya. Jadi itu adalah mitigasi yang biasanya kita. Tapi pada intinya ini harus susah ya, karena memang as it is, gitu ya. Umpannya memang mengandung itu. Terus kemudian ada hidrat, gitu ya. Hidrat ini seperti apa, gitu ya?
ini fungsi dari berapa sih air yang terkandung di situ dan berapa sih apa namanya temperatur di sini. Saya punya kasus gitu ya, saya pernah ini salah satu penyebab salah satu proyek di Jawa yang saat ini lagi dibangun gitu ya di daerah apa namanya Bojonegoro sana gitu ya. Itu berubah desainnya gara-gara hidrat. Gitu ya. Desainnya itu berubah gara-gara hidrat. Karena apa? Diindikasikan terdeteksi nanti adanya kemungkinan pembentukan hidrat. Jadi diubah itu desainnya. Padahal itu sudah siap bangun. Jadi udah mau dibangun berubah gitu ya. Karena masalah hidrat. Gitu. Nah, temperatur ini menjadi penting karena apa? Begitu kita itu drop temperaturnya, misalnya ini pada malam hari, gitu kan? Temperatur itu kan drop, gitu ya. Itu bisa jadi dia itu apa namanya temperaturnya turun. Terus kemudian tiba-tiba apa namanya valve-nya mencekik, gitu ya. Mencekik berarti kan pressure-nya turun. Pressure turun tuh mesti diikuti dengan temperatur turun. Nah, begitu temperatur turun, nah udah dah, gitu. Ya. Terus kemudian water. Ya, salah satu cara untuk menghindari hidrat itu adalah membersihkan apa namanya sistem fluida kita itu dari air. Ya, entah caranya seperti apa, gitu ya, kita hilangkan airnya. Tapi itu kelihatan juga mahal juga. Oleh karena itu mitigasinya biasanya kalau berhubungan dengan hidrat, gitu ya, ini ada yang namanya itu chemical inhibitor. Ya, ini memanfaatkan sebenarnya itu istilahnya itu apa ya? Sifat koligatif dari suatu senyawa, gitu ya. Sama ya. Kalau misalnya kita itu di negara 4 musim, gitu ya. Terus jalanan itu penuh dengan yang namanya salju, gitu ya, es, gitu ya. Apa yang dilakukan? Biasanya itu ditaburi garam. Tabur garam itu tujuannya apa? Menurunkan titik bekunya, gitu ya, sehingga karena temperatur bekunya sekarang itu lebih rendah lagi, ya, jadi es-es itu tadi mencair, gitu ya. Nah ini sama, gitu ya. Kita manipulasi dengan injeksi senyawa alkohol. Dengan injeksi senyawa alkohol tadi, gitu ya, itu menyebabkan yang namanya titik pembentukan hidrat itu tadi itu adalah turun, gitu kan. Nah turun itulah yang kita harapkan supaya nanti kondisinya itu aman dari situ, gitu ya. Nah terus kemudian ini adalah wax, gitu ya. Wax itu apa namanya juga sama ya, gitu ya. Kita juga manipulasi dengan solubilitas tadi yang seperti saya sampaikan, gitu ya. Untuk yang namanya scale itu kan mineral karbonat. Mainnya di apa? Kalau nggak main di temperatur, kita itu main di pH, gitu ya. Karena KSP itu bisa berbeda dengan pH berbeda, temperatur berbeda. Kayak seperti gula lah, gitu ya. Anda gula itu kalau misalnya Anda apa namanya air gulanya itu lebih panas, gitu ya, kelarutan gula lebih besar di situ. Tapi begitu Anda memasukkan gula ke air dingin, susah banget itu untuk larutnya. Nah seperti itu, ya. Kita bisa mainkan di seperti itu, ya. Apa namanya wax juga sama, gitu ya. Kita bisa mainkan di temperaturnya supaya dia tidak membeku, gitu, ya. Nah kalau berhubungan dengan wax, gitu ya, ini juga terkait dengan hidrat juga. Kita juga karena itu kan pembentukan padatan, gitu ya. Kita juga harus bermain di kecepatan fluidanya. Jangan sampai dia itu menempel ke dindingnya, gitu ya. Jadi ini memang susah-susah mudah, gitu ya. Karena jangan sampai kecepatannya terlalu tinggi sehingga dia bersifat abrasif, tetapi jangan sampai juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti titik-titik misalnya wax, scale itu juga itu bisa mengendap, gitu ya. Titik-titik hidrat itu juga bisa mengendap. Tapi kalau misalnya kecepatan fluida dalam pipanya itu relatif cepat, dia bisa terbawa. Belum sempat nempel dia sudah terbawa, gitu. Jadi inilah pentingnya mencari titik optimum laju alir yang optimum, ya. Nah, kalau pipe erosion gimana, gitu ya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari tadi senior engineer ketika bertanya wawancara kerja tadi, gitu ya. Nah, jadi critical itu adalah Anda tahu, gitu ya, batasan kecepatannya itu berapa, gitu. Kalau seandainya Anda itu kan
Q atau laju alir volumetrik itu adalah sama dengan A dikalikan dengan V kan ya. A itu adalah luas penampang, V itu adalah superficial velocity. Gitu ya. A dikalikan dengan V. Gitu ya. Nah, kalau V-nya Anda sudah tahu, Anda bisa menentukan A-nya harus berapa atau diameter pipa yang dibutuhkan itu harus berapa. Nah, V itu punya batasan. Misalnya untuk gas gitu ya. Itu velocity superficialnya atau linear velocity-nya gitu ya, itu jangan lebih besar dari 20 meter per second atau 60 feet per second, jangan lebih tinggi dari itu. Karena apa? Karena kalau lebih besar dari itu, nanti itu dia bersifat abrasif, fluida yang ada di dalam pipa. Ya. Jadi paling gampang itu adalah ingatlah gitu ya. Ini nilainya 20 gitu ya untuk gas. Untuk fluida cair gimana? 2,1. Dah, itu diinget-inget aja itu. 2,1 dengan ini. Ya. Itu nilainya dari mana? Dari praktikal. Ya, dari lapangan. Gitu ya. Jadi pengalaman menunjukkan bahwa kalau gas kecepatannya itu di atas 20 itu bersifat abrasif, ya. Jadi terima aja lah, gitu ya. Nah, itu yang jadi batasan kita, gitu ya. Kalau kita tahu Q-nya, kita tahu velocity superficialnya. Nah, kita jadi bisa tahu berapa kira-kira A diameter pipa yang nantinya kita butuhkan. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan erosional velocity, gitu ya. Jadi kecepatan yang menyebabkan fluida itu menjadi bersifat abrasif, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan slugging, ya. Nah, slugging itu ada banyak macam, gitu ya. Ada di sini di pipa ini Anda bisa lihat, gitu ya. Ada hidrodinamik slugging, terus kemudian ada terrain slugging, slugging yang disebabkan oleh karena kontur dari pipanya itu tidak horizontal, gitu ya. Jadi ada naik turun gitu ya. Itu yang menyebabkan ini. Terus kemudian ada riser slugging. Ya, slugging disebabkan karena ada riser itu adalah pipa tegak lurus ke atas, gitu ya. Ini menyebabkan. Nah, apa sih masalah dari slugging, gitu ya? Coba kita perhatikan di sini, ya. Yang gambar yang di sebelah kanan ini adalah fenomenanya, gitu ya. Yang terjadi itu adalah, gitu, ketika fluida yang berwarna biru ini adalah cair, gitu ya. Terus kemudian yang putih itu adalah gas, gitu. Mereka masuk bersama-sama, gas cair itu masuk bersama-sama. Tapi gas itu nggak bisa mengalir, nggak bisa lanjut karena apa? Ini diblok oleh fluida yang warnanya cair ini. Jadi dia tidak bisa penetrasi, gitu. Akibatnya dia akan terakumulasi. Cairan masuk terus juga, gitu ya. Akibatnya cairan ini juga bertambah banyak. Dan karena gas juga masuk, menyebabkan apa? Akumulasi itu menyebabkan tekanannya itu terakumulasi juga. Tadi tekanan menjadi sangat besar di sini. Nah, ketika tekanan itu sudah sangat besar sekali dan cukup untuk mendorong cairan, yang dia lakukan itu adalah didoronglah semua cairan ini untuk pergi ke unit berikutnya, ya, yang biasanya itu adalah separator, gitu, ya. Nah, kemudian begitu dia terdorong, gitu ya. Nah, ini jadi kosong, ya. Ini jadi kosong, mulailah pembentukan slug yang baru. Nah, impact-nya itu apa? Gitu ya. Coba kita lihat di grafik yang ada di bawahnya itu. Kita melihat dilihat dari yang kiri terlebih dahulu, gitu ya. Kiri itu adalah yang berhubungan dengan tekanan, gitu ya. Lihat tekanannya. Tekanan di pipa 1, gitu ya, awalnya rendah. Tapi karena gas itu tidak bisa mengalir, ya, terakumulasi, timbullah akumulasi tekanan, naiklah ini. Gitu ya. Terus kemudian yang terjadi itu adalah membesar, akhirnya dia bisa mendorong. Setelah mendorong, begitu gasnya itu berhasil mendorong keluar cairan dan dia juga terdorong keluar, tekanannya langsung turun. Aliran yang ketiga, gitu ya, menuju ke aliran yang 4. Nah, berlanjut lagi nanti cekungan tadi terisi cairan, nah nanti naik lagi, ya. Jadi secara periodik, gitu ya, terjadi fluktuasi tekanan, ya.
Nah, terus kemudian grafik berikutnya dari sisi cairan. Coba kita lihat. Kalau misalnya kita lihat cairan di dalam separator pada step yang pertama, gitu ya, periode pertama, nggak ada sama sekali cairan yang masuk ke separator, benar kan? Ya, karena semuanya itu mengumpul di bagian cekungan ini, ya. Pada step yang kedua mulai ada itu, ya. Tetapi begitu ini tekanannya cukup, kedorong semua cairan tadi masuk ke separator. Jadi tiba-tiba ada jumlah cairan yang begitu banyak itu masuk ke unit berikutnya, ya, unit ke separator, ya. Nah, apa permasalahan kayak yang berhubungan dengan kedua hal ini, gitu ya? Ini pasti yang kita bingungkan itu adalah nanti kita mendesainnya mau tekanan berapa, gitu kan? Tekanan berapa, terus kemudian volume cairan yang harus kita handle itu berapa, ya? Kalau misalnya kita volume cairannya itu pada kondisi 2, yang pasti itu adalah pada kondisi 3 ini luber. Tapi kalau kita mau merancang itu dalam posisi peaknya kondisi 3, yang pasti volume separator itu akan besar sekali. Ya, coba bayangin kalau kondisi amannya itu kan sebenarnya 2. Tapi begitu kondisi 3, ini sudah berapa kali lipatnya dari kondisi 2. Kayak bisa jadi 5 kali lipatnya. Jadi volume vesselnya nanti itu harus 5 kali lipat daripada yang seharusnya. Ya. Oleh karena itu, itulah kenapa yang namanya vessel, yang namanya slugging itu dihindari. Nah, ini ada kejadian yang benar-benar terjadi, gitu ya. Ini di salah satu lapangan, punyanya Total sih, sekarang PHM ya kalau nggak salah ya. Pertamina Hulu Mahakam, gitu ya. Nah, ini terjadi, apa yang terjadi itu adalah, coba Anda lihat ini. Ini adalah grafik, yang biru ini adalah grafik tekanan nih. Wah, tekanan. Jadi tekanan itu bisa naik sampai 120 bar. Ya, kalau turun cuma sampai 20 bar. Nah, ini kebingungan kita itu. Ya, terus liquidnya, coba lihat ini. Liquidnya itu bisa-bisa itu jumlahnya 140, tapi pas lagi kondisi minimum 20. 140, 20 dan ini. Nah, itu berfluktuasi seperti itu. Ya. Jadi ya. Nah, apa namanya? Itu adalah kondisi yang sebenarnya tidak kita harapkan, karena yaitu tadi. Kalau misalnya kita itu merancang dengan tekanan yang 140 tadi, materialnya bisa sangat tebal sekali. Tapi kalau misalnya kita merancang dengan kondisi 20, kalau terjadi 140 tekanannya itu pecah. Gitu. Jadi kita usahakan kondisinya supaya stabil, gitu ya. Gimana stabilnya? Nah, gimana evaluasinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, gitu ya, kita kembalikan kepada yang namanya diagram rejim. Rejim aliran itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi ini ada grafik, gitu ya, yang menyampaikan sumbu X-nya itu adalah superficial velocity dari gas. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah superficial liquid velocity. Gitu, ya. Nah, dari dua aksis tersebut dibikinlah yang namanya rejim-rejim dari aliran dua fasa tersebut. Ya. Salah satunya itu adalah rejim yang terlihat di sini, itu adalah rejim slug. Ya. Nah, rejim slug di sini, ya. Nah, tentu saja kalau misalnya rejim slug itu tidak kita harapkan, berarti kita tidak boleh berada di titik di dalam rejim slug ini. Ya, kita harus menghindari itu. Gitu ya. Nah, sekarang ya, rejim yang aman itu apa? Halo, rejim yang aman? Ada yang tahu rejim yang aman itu apa? Kalau anular itu apa anular? Nah, ini kita buka-buka lagi nih pengalaman mekanika fluida. Anular apa? Ini dikompres sering ini. Gambar yang menunjukkan bahwa aliran dua fasa ini berada dalam rejim anular adalah dengan ini. Anular bolong Pak tengahnya. Bolong tengahnya. Oke ya. Jadi cairan itu menempel ke dinding bagian dalam, sedangkan di bagian sumbu atau tengahnya itu adalah aliran gas, gitu kan ya? Betul? Iya Pak. Nah, oke, anular, gitu ya. Kalau Froth, Anda pernah dengar Froth?
Fraud itu sering kita dengar itu di unit operasi apa? Unit operasi adanya aliran itu berada pada kondisi fraud. Ada yang tahu? Atau frothy, kalau di sini tulisannya frothy. Fraud itu sering kalau misalnya Anda dengar itu ya di kolom destilasi. Pertemuan antara uap dengan cair itu akan menghasilkan rejim yang namanya itu adalah fraud. Gitu ya. Daerah di sini nih. Batas antara slug dengan anular. Gitu ya. Jadi memang harus jadi campuran gitu. Oke, katakanlah anular gitu ya di sini. Nah, ini Anda harus punya feeling engineering ini. Jadi saya itu pingin pindah dari slug menuju ke anular. Kira-kira caranya seperti apa? Ngelihat aja grafik ini. Kira-kira caranya seperti apa? Saya awalnya berada di slug nih, satu titik nih, katakanlah di sini nih. Dah, di kursor ini. Terus kemudian saya pingin anular. Anular gimana caranya? Nambah velocity gasnya, Pak. Nah, nambah velocity gasnya, gitu ya. Gimana cara nambah velocity gas? Ada yang tahu gimana cara nambah velocity gas? Apa manipulasi engineering yang harus kita lakukan? Anda sudah tahu tuh, oh ini harus menambah velocity gas, Pak. Karena kalau misalnya menambah velocity gas, berarti kan kita geser ke kanan nih, jet, gitu kan. Nah, pindah tuh ke jalur anular. Oke, bagaimana cara menambah velocity gas, gitu ya. Nah, ini dia. Ya. Dengan istilahnya itu adalah gas lift injection. Gas lift injection itu seperti apa sih? Ya, jadi caranya dia itu adalah, gitu ya, keluaran dari separator. Gitu ya, itu kan separator tuh memisahkan antara gas dengan liquid. Ya, gasnya ya keluaran dari separator itu dikembalikan lagi ke bagian bawah dari riser. Ya, jadi kita kembalikan lagi. Ini sebentar, saya coba. Saya coba paint. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Katakanlah saya punya pipa. Gitu ya. Ini ada pipa riser. Terus kemudian fluida masuk ke sini. Nah, halo Pak. Oh, ini share screen-nya masih belum ya? Ya, maaf. Ternyata belum. Ya udah saya sharing semua aja lah. Ya, terus kemudian fluida masuk dari sini. Kok gini? Udah saya pakai ini aja. Ya. Ini fluida masuk dari sini. Ya. Terus kemudian unit berikut fluida keluar dari sini ya masuk ke unit yang namanya separator. Ya. Nah, ini terjadi mengalami yang namanya slug di sini. Ya. Jadi di area ini kita mengalami yang namanya slug. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ini kan separator. Separator itu kan ada dua fasa ya keluarannya gitu ya. Di sini ada fasa gas. Ya, di sini ada fasa cairnya. Ya. Yang kemudian kita lakukan adalah ya, ini kita tarik. Ya, terus kemudian kita balikkan ke sini. Nah. Jadi artinya apa? Kita menambahkan sejumlah gas ya ke dalam sistem inlet ini. Ya. Yang terjadi adalah begitu kita tambahkan di situ, ya berarti jumlah gas yang masuk ke dalam sistem akan bertambah. Ya, sistem perpipaan ya maksud saya. Nah, ini akan menggeser yang namanya dari titik slug ini menuju ke titik anular. Ya.
itulah yang ini disebut sebagai modifikasi dalam bentuk gas lift injection, gitu ya. Nah, apakah berhasil nggak ini? Ya, jadi coba kita lihat data yang dimiliki oleh pabrik tersebut, gitu ya. Pada saat tanpa gas lift, ya, ini biru tua nih. Coba itu di biru tua, tadi naik turun lah ya, gitu ya, biru tua. Kemudian dia menginjeksi gas lift sebesar ini 10 pangkat 5 meter kubik ini. Yang terjadi adalah turun menjadi biru muda, tapi masih fluktuasi nih. Terus kemudian dia naikin tuh, ya, jadi merah. Ya, naikin lagi jadi 3 kali lipatnya dari awal, itu menjadi yang namanya hijau. Nah, itu kan stabil kan? Itu, ya, itu yang pertama. Terus kemudian cara yang kedua adalah, ya, bisa nggak kita berpindah tidak menambahkan gas lift, gitu ya, tidak menambahkan gas. Tapi bisa nggak kita bisa pindah ke shred sini? Bisa juga. Caranya apa? Ya kalau bisa gimana Pak supaya velocity gas sama velocity cair itu dua-duanya meningkat, gitu ya, meningkat di keduanya, gitu. Cara meningkatkan keduanya tanpa menambahkan umpan itu adalah dengan mengecilkan pipa. Dua kan pipanya sudah gede-gede, masa diganti kecil, gitu ya. Nah, mereka melakukan manipulasi yang disebut dengan yang namanya itu adalah choking. Ya, nah ini dia. Ya, riser top choking. Ya, dalam artian apa? Choking itu adalah bentuknya kayak valve aja, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di sini? Ya kita kecilkan valve itu. Ya, sehingga pada titik itu, gitu ya, itu tidak akan regionnya tidak akan terbentuk slugging, ya. Nah, apakah itu berhasil? Coba kita lihat, gitu ya. Yang biru muda ini opening 100%, jadi tidak ada pencekikan, gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke ini. Top choking itu di mana sih? Top choking itu di sini nih. Oke, jadi kita kasih valve itu di sini nih. Wrong. Nih. Oh. Dah. Ini nih dikasih ini. Nah, ini dia. Ya, ini top choking. Jadi kita manipulasi dengan mengatur berapa bukaan ini. Ya. Nah, apakah bukaan itu berhasil? Jadi ketika dia itu biru muda, ini berarti nggak dicok sama sekali, nggak dicekik. Ya, fluktuasi. Opening 95%, masalah malahan di bagian ini. Tapi coba lihat, ketika dia di opening 90, berarti dicok 10%, stabil. Ya. Jadi ini adalah bentuk manipulasi yang bisa kita lakukan bagaimana kita menghindari yang namanya terjadinya slugging tadi. Ya. Ya, memang untuk choking ini kalau kita itu salah melakukan setting bisa jadi memang jadi lebih tidak stabil lagi. Ya, jadi seperti ini, lebih jadi tidak stabil. Ya. Tapi kalau misalnya kita pas gitu ya, ini memang sering dialami gitu ya. Kalau di main-mainin di valve. Jadi main valve itu di separator itu sangat penting sekali. Tapi kalau benar ya hasilnya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya salah gitu ya bisa jadi jauh lebih bermasalah ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita itu melakukan engineering ya, istilahnya itu engineering. Jadi kita yang berpikir nih bagaimana ini kita memanipulasi kondisi ini supaya kita itu aman gitu ya, tidak mengalami yang namanya itu adalah fluktuasi slugging ini. Ya, kalau Anda bertanya, Pak, gimana cara menghilangkan slugging paling aman? Itu adalah dikasih separator, kita dipisahkan antara dua fasa. Biar yang mengalir itu adalah cuma gas saja atau cair aja, tapi ada tapinya gitu. Kalau Anda pisahkan kayak gitu mahal, gitu ya. Masa apa-apa harus ada separator?
ketika keluaran dari ini separator, keluaran dari ini separator dengan itu. Nah, memang kadang-kala di pabrik pun ada bagian yang dimana kita tidak bisa menghindarkan bahwa memang kita harus melakukan evaluasi ini. Gitu ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Halo Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk Monica. ini kan ada dikasih kayak pressure sensor gitu ya Pak ya kalau di offshore itu ya Pak. Atau gimana Pak buat mengidentifikasi slug-nya itu Pak? Gimana? Kalau untuk mengidentifikasi kayak ada deteksi ada slug-nya itu bisa dipasangkan sensor atau apa? Oh iya, gimana cara mendeteksi? Jangankan di offshore, onshore, bahkan pabrik kecil pun sering saya menemukan kayak gitu. Mengidentifikasinya dari mana gitu ya? Udah, saya itu sering itu adalah kalau misalnya commissioning gitu ya, lihat aja tekanan ya, pengatur tekanan itu lihat aja naik turun enggak? Ya, kalau naik turun, nah ya udah berarti slugging gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya ada titik sampling gitu ya, Anda lihat aja kalau buka titik sampling gitu ya di suatu pipa. Pipa itu kan beberapa kilometer tuh ada titik samplingnya gitu ya. Lihat aja keluarannya itu stabil nggak. Kadang-kadang tuh kalau misalnya nggak stabil tuh kadang-kadang jos terus berhenti, jos berhenti. Nah, udah berarti itu nanti kita mengalami hal yang serupa itu dengan slugging itu. Kalau di pabrik, terutama pabrik-pabrik yang mereka sudah datanya ditarik ke DCS gitu ya, distributed control system gitu ya, udah ketahuan tuh, gitu ya. Laju alirnya naik turun, tekanannya juga naik turun gitu ya. Dan itu tidak akan pernah stabil. Saya dulu pernah, ini mungkin ditunggu aja seharian gitu nanti stabil. Enggak. Gitu ya. Jadi emang itu terus seperti itu terus gitu ya. Saya pikir ini bakalan stabil gitu ya. Ini. Ternyata enggak. Jadi emang nanti sepanjang dia pabrik operasi kalau kita tidak melakukan ini nanti juga naik turun sampai kapanpun juga naik turun. Gitu. Gitu ya. Jadi memang harus ada modifikasi atau apalah pemikiran engineering untuk menghindari ini. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke, kalau misalnya nih ya, kita itu contohnya nih, saya kasih contoh. Apa sih sistem perpipaan di Indonesia itu yang panjang-panjang itu ya, satu gitu ya. Misalnya sistem perpipaan gas dari Sumatera ke Singapura gitu ya. Itu yang sering kita sebut sebagai jalur koridor gitu ya. Terus kemudian ada sistem gas itu yang dari Gresik ke Semarang itu. Kalau misalnya Anda naik kereta api gitu ya, dari Surabaya ke Semarang itu kiri kanan, di salah satu sisi pinggir kereta api itu itulah ada pipa itu kan. Nah, itu pipa pengiriman gas itu dari Gresik ke Semarang gitu. Nah, pertanyaan saya gitu ya, bagaimana cara menghindari slug gitu ya untuk sistem perpipaan yang panjang seperti itu? Ada yang tahu? Bahkan kalau yang di Semarang itu nanti itu rencananya akan ditarik lagi ngikutin jalur tol gitu ya, kan sekarang ada tol ya. Semarang ke Balongan tuh nanti itu ditambah lagi. Jadi dari Gresik Semarang sekarang tuh lagi dibangun dari Semarang ke Balongan. Pakai jalurnya itu jalur tol gitu. Nah, sekarang pertanyaan gimana gitu ya memastikan bahwa tidak ada slug. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan ide gimana ya kira-kira menghindari dua fasa? Untuk hal tersebut gitu ya, kalau misalnya ini Anda mungkin masih ingat ya, saya harapannya pasti masih ingat lah ya yang namanya
pH diagram. Ya. Ini sudah pernah saya sampaikan belum ya, pH diagram? Nama lain dari pH diagram apa? Muller diagram. Diagram Muller. Oke. Nah, saya bikinkan, semoga diagram pH saya bagus. Nggak bagus-bagus amat juga. Ya, jadi ini adalah pH diagram. Oke. Apa yang terjadi di sini? Gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, gitu ya, cara menghindari yang namanya slugging di dalam perpipaan yang khususnya pipa yang tadi itu panjang-panjang itu adalah hindari untuk terbentuknya cairan, gitu ya. Jadi jangan sampai dia itu menyentuh daerah ini, karena begitu masuk kubah, Anda itu pasti akan bermasalah dengan itu. Ya. Jadi titik operasi kalau misalnya kita itu bermain-main dengan sistem perpipaan jarak jauh itu adalah kita itu selalu berada di areanya itu adalah di sini. Oke ya. Nah, usahakan gitu ya, misalnya titik awalnya itu adalah berada di titik ini. Ya, seret. Ketika dia itu sampai pada titik pengiriman itu usahakan tetap berada di sebelah kanannya garis ini. Ya, jadi ke sini. Nah, itulah caranya. Ya. Nah. Oke. Nah, pertanyaan saya itu adalah gimana cara menggeser ini supaya ke kanan sekali? Caranya gimana? Ada yang tahu? Ya, kalau pemisahan dua fasa, kita itu berada di areanya itu di sini. Ya, di titik ini. Aduh. Nah, ini pemisahan dua fasa. Karena apa? Pemisahan dua fasa itu akan memisahkan antara saturated liquid dengan saturated vapor-nya dia. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita biarkan, yang terjadi itu adalah nanti begitu kita transportasikan, kan tekanan turun. Gitu kan ya. Tekanan turun, entalpinya karena ini juga turun. Nah, dia pasti masuk ke dua fasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara geser dari titik ini ke sini? Ada yang tahu? Dipanasin, Pak. Kenapa? Dipanasin, Pak. Oh iya, benar sekali. Oke ya. Dipanasin gitu. Ya. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemanasan. Oke. Tadi siapa yang jawab tadi? Saya dengar suaranya aja, tapi ini. Saya, Pak. Oh, nama. Fikar, Pak. Hah? Fikar, Pak. Oh, siapa Fikar? Iya, Pak. Oke, Fikar, gitu. Oke. Cara lagi? Ada lagi? Pak, dipanasin tuh bisa nggak? Ya bisa aja, tapi berapa sih panasnya? Memang kamu di gas processing Anda pernah melihat gitu ya, gas keluaran tuh dipanasin gitu. Gitu deh ini. Oke, tapi gini, Fikar, saya mengapresiasi. Itu memang benar. Cara menggeser itu adalah dengan kita panaskan, gitu ya. Itu di mana Pak dilakukan di ini? Kalau misalnya Anda lihat di seabed gitu ya, di beberapa itu dikasih yang namanya itu adalah isolator, gitu ya. Pipanya dikasih isolator, ya, sehingga dia itu kalau bisa itu adalah tidak ada panas yang hilang, gitu ya. Tapi kalau untuk memanasi pipa yang sejauh beratus-ratus kilometer tadi, aduh mahal, gitu ya. Terus manasin pakai apa? Listrik dengan ini. Ada kira-kira yang tahu? Ya, ada yang pernah mendengar nama unit ini? Di PCU?
Ya, ini ya Anda pernah kulker nggak? Belum pernah kulker ya? Yang angkatan 2018 ini, kuliah kerja. Udah, Pak. Udah kerja. Udah pernah? Udah kulker? Kulkernya di mana dulu? Online sih, Pak. Oh, online gitu. Jadi Apa dulu pernah ya? Saya nggak ikut. Iya, kalau online, Pak. Oh, online dengan ini. Oke ya, ada namanya unit itu ada divisi Dew Point Control Unit. Gitu ya. Cara ini Dew Point itu gimana? Ya memang tujuannya geser ini gitu ya. Tapi kalau geser dengan metode yang tadi disampaikan oleh siapa tadi Fikran ya, itu adalah kita menggeser titik. Nah kalau misalnya Dew Point ini cara yang elegan itu apa? Ya yang kita geser ya kubahnya kita geser gitu. Kubahnya dari tadi titik yang di biru ini tetap aja di biru, tapi kubahnya kita geser. Nah, jadi kayak gini. Wah, gimana Pak caranya? Geser yang namanya kubah ke sebelah kiri. Caranya adalah hilangkan hidrokarbon berat. Itu tergeser dengan sendirinya ke sebelah kiri. Gitu ya. Jadi oleh karena itu di PCU gitu ya, itu adalah unit yang menjaga jarak. Namanya juga dew point kan ya. Dew point control. Dew point itu apa sih? Cek dew gitu ya. Jadi titik di mana dia itu titik pertama kali mencair gitu. Jadi dia menjaga berapa sih distance di sini nih. Nah, di sini nih. Jadi berapa sih jaraknya itu dengan ini? Besaran jarak ini bergantung nanti dari titik dia itu selesai di ujung sebelah sana. Apakah ini 10 derajat Fahrenheit, 20 derajat Fahrenheit, 30 derajat, dan lain sebagainya. Wah, itu tergantung nanti di unit ininya itu berapa gitu ya pengirimannya. Nah, berapa pergeseran ini akan menentukan berapa jumlah hidrokarbon berat yang dia harus geser, harus dia ambil. Gitu ya. Jadi apa namanya itulah tugas dari ini. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan buka kasus kita. Nah kasus kita ini kasus real juga nih. Ya, makanya gambarnya bagus. Kalau kasusnya nggak real, biasanya gambarnya nggak bagus. Gitu ya. Gambar ini saya diberikan oleh suatu engineering company ya, satu kontraktor yang ada di Jakarta, gitu ya. Waktu pembangunan pabrik di Sulawesi sana, gitu, ya. Jadi gambarnya bagus. Jadi sebelum pabrik itu didirikan, mereka memang harus bikin yang namanya 3D plan, gitu ya. Nah bentuknya seperti ini. Tujuan bikin 3D plan itu apa? Supaya nanti kelihatan nggak ada pipa yang saling tabrakan, gitu ya. Jadi pipa satu unit yang ini dipastikan dengan ini. Nah kasusnya apa? Ini waktu itu datang terus kemudian Pak, gitu ya. Saya mohon dibantu dievaluasi, gitu ya. Karena saya ada potensi pembentukan slag, gitu ya. Ini dari titik manifold. Jadi manifold itu adalah mixer, gitu ya. Jadi dari pipa-pipa masuk itu semuanya digabungkan menjadi satu pipa yang agak sedikit besar, itu namanya manifold, gitu ya. Terus keluaran dari manifold itu dialirkan ke separator, gitu ya. Nah kalau dari separator itu memang dipisahkan uap dan cair, jadi sudah aman lah dari slugging gitu ya. Nah ini yang memang berpotensi karena di sini pasti dua fasa, ya. Nah kebetulan memang pipa ini itu konturnya itu harus mengikuti kontur dari pabrik. Misalnya ini dari manifold, ini turun, terus mendatar, naik. Terus kemudian ikut pipe rack, ya, ikut jalurnya pipe rack, ini baru kemudian turun, gitu ya. Terus kemudian naik lagi, baru masuk ke separator ini, gitu ya. Jadi waktu itu ditanyakan, gitu ya, ini aman nggak dari yang namanya slugging, gitu ya. Nah ini ada data-datanya, gitu ya. Data-datanya itu disampaikan di sini. Terus kemudian ini ada profilnya nih, profil pipanya, ya. Jadi Anda disuruh mengevaluasi, gitu ya. Saya punya permasalahan dengan slugging enggak, gitu. Oke ya, baik kita buka ISIS-nya.
Atau ada yang ingin ditanyakan dari apa namanya case study ini? Ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan, sebentar, hasil saya sudah kebuka belum ya? Tuh agak lama ya. Nah, komputer tua. Tuh, kok belum ya? Klik. Ya, Pak. Oke, bagi yang sudah membuka HiSys-nya, silakan diinput dulu komponen-komponen ini. Oke ya. Ini baru mulai nih. Baru mulai membuka. Ya, ada yang sudah kebuka HiSys-nya? Ya, silakan ya di entry apa namanya komponen-komponennya. Ini saya kok agak lama nih. Aduh, agak lama ya. Oke ya. Ini IC saya sudah terbuka satu. Kadang saya tadi membuka dua ya. Jadinya malah pelan sekarang. Oke ya, saya akan mulai dari case yang baru. Oke, saya akan add komponennya. Ya. Jadi untuk komponennya akan saya ikutin aja apa yang ada dari apa namanya ini supaya nanti tidak kebingungan saya. Ya, jadi saya mulai dari H2S. Ya, jadi saya mulai H2S, saya add di sini, terus kemudian ada CO2. Ya. Kemudian ada nitrogen. Ada H2O. Ya, ada C1 sampai dengan N-dekan ya. Saya blok supaya saya bisa masukin sekaligus. Oke, semuanya udah masuk. Oke ya, kecuali satu komponen yaitu hypothetical. Hypothetical itu adalah komponen LAM. Jadi saya pindah dari pure komponen menuju ke hypothetical. Ya. Terus kemudian saya bukan create batch tapi edit hypos. Ya. Terus kemudian saya klik new hypo. Ya, terus kemudian saya double klik di sini.
Saya ganti tulisan komponen hypo 20.000 ini menjadi C11. Ya, nanti HISIS akan otomatis memberikan bintang ya di sini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah komponen hypo, bukan komponen pure-nya ya. Oke, nah terus kemudian data-data hypo-nya di situ ada molecular weight-nya itu adalah 208. Kita masukkan aja 208. Terus kemudian density-nya itu adalah 48,8. Hati-hati satuannya ya. Jadi 46,88 pound per feet cubic. Nah, berhubung datanya cuma 2, berarti komponen yang lain, gitu ya, parameter yang lain itu harus kita estimate, gitu ya. Itulah kenapa kita beli HISIS. Karena dia punya database-nya, gitu ya. Jadi kita klik estimate unknown property. Ya, nah, ya, dia di-estimate nih. Oke, baik. Kalau misalnya sudah lengkap, kita tutup, terus kemudian kita pindahkan ke komponen kita. Ya, nah, dia sudah masuk sebagai komponen user defined hypothetic. Ya, terus kemudian apa yang lakukan? Saya pindah karena di sini sudah selesai semua, saya pindah ke fluid package. Saya tambahkan fluid package-nya itu adalah ya. Nah, ini tinggal pilih mau Peng Robinson atau SRK nih. Ya, kali ini kita SRK aja ya. Ya. Soaf Fredrik Wong. Ya, kita pindah ke SRK. Terus kemudian udah kan dan terdefinisi semua, kita pindah ke simulation. Reaksi nggak ada, petroleum assay juga nggak ada. Ya, kita pindah ke simulation. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Kita akan menggambarkan ini. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai dulu dengan mendefinisikan umpan. Ya, jadi umpannya itu saya akan masukkan komponen. Ya, jadi composition-nya akan saya masukkan. Ini data-datanya sudah ada di sini. Ya, tinggal saya masukkan nih. Misalnya di sini 0053 titik 0362 ya 0131 titik 0046. Ini jangan khawatir telat ya. Nanti kalau misalnya ini nanti saya kasih filenya terus kemudian kalian bisa juga lihat rekamannya. 0134. Butannya berapa butannya? 0029. Terus N butannya 0030. Terus apa namanya? I pentannya 0015. Terus N pentannya itu 239. 0013. 004. Salah saya. Heptannya berapa? 4. Ini masih 4 ya? Iya, 4. Ya, 0003. 002. 090 ini yang menyebabkan dua fasa ini sebenarnya ini loh C11. Ini loh yang bikin dia itu. Oke. Berapa tadi? Oh, sip ya. Totalnya ya 1 lah ya. Kalau misalnya sudah, masukin nih. Oke ya. Temperatur 120 Fahrenheit. Ya, ini sebenarnya relatif dingin, gasnya dingin. Biasanya masuk itu bisa kadang-kadang ada yang sampai 100 derajat Celcius. Nah, itu bergantung sumur sih sebenarnya. Pressure-nya 497. Ini relatif rendah sih kalau 497 PSI. Ya, ada dulu kalau tekanan pipa di apa namanya di koridor blok itu bisa sampai 1000. Gitu ya. Jadi ini harus dikompres ini. Ini 497. Laju alirnya itu adalah 65,2 mmSCFD. Ya, begitu kita variable intensif, ekstensif sudah terdefinisi. Nah, ya, yakinlah bahwa ini sudah akan terdefinisi dengan baik. Oke, kalau misalnya sudah, apa yang kita lakukan? Tambahkan di sini pipe segment. Tambah pipe segment. Ya, kita tambahkan pipe segment. Nah, kita double klik. Terus kemudian
masukkan aliran inletnya itu adalah 1, outletnya misalnya 2. Nah, ini meskipun kan nggak ada energi masuk atau energi keluar, bisa jadi energinya adalah ke lingkungan, gitu ya. Jadi kita kasih lah, misalnya pipe 100. Ya, nah sudah. Kemudian kita pindah ke tab rating, kita tambahkan segmennya. Ya, nah definisi dari segmen ikutin di sini. Ini segmen yang pertama. Ya. Jadi ekivalen lainnya ini ada nih 1489. Ya. 1489 tetapi apa itu milimeter. Pendek ya. Ya karena kan ini sistem perpipaan dalam pabrik. Gitu ya. Elevation change-nya ini ada keterangannya. Ini kan 1, ini turun nih, berarti dia negatif. Turun vertikal, ya benar, vertikal ke bawah. Jadi minus 1,489. Ya, vertikal ke bawah turun. Ya, kalau kita lihat gambarnya tadi itu kan memang nih lihat dari titik manifold ini kan turun ke bawah nih, set. Gitu ya. Baru kemudian datar. Jadi dari titik manifold. Kemudian di sini itu adalah pipanya 12 inch. Gitu ya. Coba kita lihat 12 inch. Double klik di situ. Terus kemudian kita pakai schedule 40. Nominal diameternya kita pakai itu adalah 12 inch. Ya. Terus ininya kita gunakan mild steel saja. Oke. Dah. Oke, tuh kan sudah terdefinisi. Terus kemudian ada keterangannya heat transfer information under specified. Ya udah kita pindah ke klik heat transfer, kita kasih aja 0. Ya, kita anggap tidak ada ini yang keluar dan yang masuk, energi keluar atau energi masuk. Oke ya, sudah terdefinisi warnanya jadi hijau gelap ya. Terus kemudian, nah ini yang baru nih di HYSYS nih. Kalau versinya versi berapa ya saya lupa. Itu versi 6 kalau nggak salah, versi 6 ke atas. Itu ada tab baru namanya itu adalah tab flow assurance. Ya, coba Anda klik tab flow assurance. Ya, di tab flow assurance itu tuh lihat 5 item flow assurance yang tadi kita bahas itu diberikan semua. Mulai dari corrosion, cuma di sini masih terbatas CO2 ya. Ya. CO2 yang korosisi yang disebabkan oleh CO2, erosion abrasif tadi, kemudian hydrate, slag, terus kemudian wax. Ya. Untuk yang karbonat gitu ya, mineral karbonat itu dalam bentuk scale gitu ya, itu biasanya pakai software terpisah gitu ya. Biasanya orang-orang kalau misalnya di flow assurance itu pakai softwarenya dari Rice University of Rice. Rice University di United. Kalau misalnya kalian punya waktu ya, nanti coba kalian ke Rice University, itu softwarenya ada di situ. Gitu. Ya, nah coba kita mulai dari CO2 corrosion, karena kan kita mengandung CO2 nih. Ya, ada karbon dioksida. Gitu ya. Nah, kita coba do calculation check. Nah, enaknya itu adalah gitu ya. Nah, ini sudah dihitungkan sama HYSYS-nya. Ini berapa corrosion rate millimeter per year. Ini Pak kok nggak keluar ini angkanya. Ini memori, ini masalah memori. Ya. Waktu kuliah kemarin keluar, sekarang nggak keluar. Ini masalah memori. Kelihatannya saya terlalu banyak membuka window ini. Ya, tapi di sini ada nilainya. Berapa milimeter per tahunnya. Gitu ya. Ini terkait dengan ini. Oke, terus kemudian erosion, gitu ya. Ini juga klik do erosion calculation. Oke ya. Nah, akan keluar hasil perhitungannya. Ada garis warna merah, terus kemudian garis warna biru. Apa artinya? Garis warna merah inilah yang disebut dengan erosional velocity. Sedangkan garis warna biru itu adalah current velocity. Maksudnya current itu adalah velocity aktual. Gitu ya, yang sekarang itu terhitung dari Anda memasukkan laju air gitu ya dengan dimensi diameter ternyata tinggi daripada garis biru.
Terputus. Oke, udah terlihat. Pak, maaf Pak, ini Ya. suaranya putus-putus Pak. Tes. Hah? Terputus? Ini, iya Pak, tadi sempat terputus. Halo? Oke. Ya, jadi lanjutkan lagi ya. Ini ada dua garis merah dan garis biru. Garis merah ini adalah sebenarnya limitasi erosional velocity. Ini yang nggak boleh dilanggar. Sedangkan garis biru ini adalah actual flow rate yang sekarang. Jadi nilai garis biru ini harus di bawah garis merah. Ya, artinya apa? Gitu ya. Kalau misalnya ini berarti garis biru di bawah garis merah, berarti kondisinya aman sekarang. Ya, Anda tidak perlu gedein lagi pipanya gitu, jadi sudah cukup gitu. Karena erosional velocity-nya masih lebih tinggi daripada fluid velocity atau actual fluid velocity. Ya, terus kemudian melihat hidratnya, ya, ya ini ada nih, ya. Untuk melihat hidrat ini juga keluar dua garis gitu ya. Yang pertama itu adalah temperatur aktualnya yang merah. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Hati-hati jangan sampai salah. Terus kemudian garis biru itu adalah hydrat formation temperature. Dan ini aktual temperatur kebalikan dengan yang tadi. Ini harus lebih tinggi daripada hydrat formation temperature. Kalau dia lebih rendah nanti kebentuk hidrat. Ya, tapi kalau lebih tinggi itu tidak terbentuk hidrat, gitu ya, karena temperatur aktualnya ini masih lebih tinggi daripada temperatur dari ini, ya. Nah, untuk modelnya, gitu ya, ini ada N.G. Robinson, terus kemudian ada CSM, ya. CSM itu singkatan dari Colorado State of Mind, itu CSM apa? Colorado State itu tempatnya apa namanya S2-nya Pak Sanggono itu loh. Gitu ya Pak Sanggono. Kalau nggak salah S2-nya terkait hidrat ya Pak Sanggono itu ya. Ya. Nah, itu apa namanya? Terserah Anda mau pakai mana. Biasanya orang merefer ke CSM. Gitu ya, Colorado State of Mind kalau misalnya berhubungan dengan ini karena senternya ada di situ tuh. Ya. Tapi intinya itu adalah buat supaya temperatur aktualnya itu lebih tinggi daripada temperatur pembentukan hidrat gitu ya. Artinya apa? Relatif panas sehingga pembentukan solid tidak akan terjadi. Ya, nah ini yang penting nih. Slug gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Do slug calculation. Tuh. Oke, keluar dia. Status annular. Ya, artinya apa? Annular tadi disampaikan oleh teman Anda ya. Oke, yaitu adalah yang cincin tadi. Apa namanya? Yang bolong, kata istilahnya bolong gitu. Kalau saya istilahnya cincin gitu ya. Maksudnya cincin itu adalah cairan itu menempel di permukaan pipa bagian dalam, bagian sumbunya itu diisi gas gitu ya, atau bolong tadilah istilah teman Anda. Itulah anular gitu ya. Nah, itu memang kondisi yang kita harapkan untuk dua fase. Di dalam HISIS itu ada dua kondisi yang kita harapkan. Memang kalau untuk multiphase ya. Satu annular, yang kedua itu adalah stable to phase, gitu ya. Stable to phase itu artinya apa, gitu ya? Entah itu bentuknya annular, entah itu bentuknya cairan di bawah, gas di atas. Kalau misalnya horizontal kan seperti itu ya. Ada cairan di bawah, terus kemudian ini, tapi dia itu berada dalam kondisi stable, gitu ya. Tidak berada dalam kondisi transient, gitu. Ya, jadi itu yang nanti diharapkan. Nah, apa namanya kita lihat di sini, annular berarti kondisinya untuk segmen yang pertama no issue, itu ya annular. Ya. Nah, terus kemudian wake deposition. Nah, untuk wake deposition ini ada data tambahan yang harus kita tambahkan, yaitu adalah total deposit volume. Ya, kalau di flow assurance istilahnya itu adalah berapa jumlah deposition di STO stack tank oil itu. Jadi biasanya gini cara ngitungnya. Ketika Anda mengalirkan fluida gitu ya, Anda kan tampung gitu ya. Misalnya dari apa namanya suatu tempat gitu. Jaranglah kita itu mengalirkan fluida itu langsung dimasukin ke pabrik. Biasanya kita store dulu di dalam tangki umpan.
Nah, di situ gitu ya, kita biarkan selama beberapa hari, terus kemudian berapa jumlah padatan yang terbentuk ya ketika kita store fluida tadi di dalam tangki. Nah, dari jumlah itu tadi nanti AISIS akan mendistribusikan ya kira-kira estimasinya jumlah padatan yang berada di dalam cairan itu tadi nanti itu akan seberapa gitu ya. Nah, itu nanti di total volume deposit gitu ya. Itu utama itu. Data utama yang kita butuhkan. Nah, biasanya kalau di kilang itu sudah tahu tuh berapa nilai volume depositnya di dalam STO, ya stack tank oil, ya. Karena kita nggak ada ya udahlah ini wajib dibersihin. Kelagian juga kita evaluasinya evaluasi gas sistem gas ya, bukan sistem crude atau sistem cairan. Jadi hampir pasti wax itu bukan menjadi permasalahan kalau sistemnya itu adalah sistem gas seperti ini, gitu ya. Ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Yes. Tadi ya. saya sempat bingung Pak. Haikal Pak. Yang slug analisis kenapa aman ya Pak tadi ya Pak? Slug analisis kenapa aman? Tadi karena hasil perhitungannya menunjukkan anular. Oh iya Pak. Kalau anular itu aman. Nanti kalau misalnya nggak aman, Anda ketemu tulisannya status slug. Oh iya. Gitu ya. Kalau status tulisannya di sini slug, oh nggak aman itu berarti. Gitu ya. Nah ini lupa kenapa aman di sini ya? Karena statusnya anular. Anular kan aman. Gitu ya. Kalau kita dua fasa mengalirkan fluida dua fasa, memang kita harapkan itu adalah anular. Kalau enggak, kalau alirannya horizontal, cairan di bawah, gas di atas, itu kan keinginan kita itu, gitu ya. Ya, jadi itu yang kita aman, ya. Ada sebenarnya aman lagi, gitu ya. Tapi itu sangat riskan sekali, yaitu regime fraud tadi itu sebenarnya tercampur fluidanya itu. Jadi bercampur menjadi satu. Tapi begitu Anda nanti itu ada sedikit gangguan, wah itu kalau nggak pindah ke slug, gitu ya ini. Ya. Apa, Haikal? Anda bertanya lagi? Silakan. Udah Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada. Pak, ini izin bertanya. Yes. Ini buat satu pipa doang ya Pak ya? Itu nanti kita bakal simulasiin semuanya gitu Pak? 9-9-nya atau gimana? Oke ya. Ini ada pertanyaan ya. Ini yang saya maksudkan sebagai tugas kelompok pertama, gitu ya. Sebenarnya ada pembahasan ini di dalam YouTube saya, gitu ya, dari tahun lalu, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat-lihat. Tapi saya ingin Anda memberikan pembahasan dalam bentuk PR kelompok yang pertama. Jadi begini untuk tugasnya, gitu ya. Selesaikan sampai dengan segmen ke-9, gitu ya. Saya baru menyelesaikan segmen yang pertama, ya. Tapi untuk penyelesaian segmen 2 dan selanjutnya hingga segmen ke-9 itu praktis sebenarnya sama, ya. Anda tambahkan pipa, isi profilnya, gitu ya. Jadi repetisi aja dari yang tadi, yang satu tadi. Terus kemudian Anda evaluasi ini adalah regimenya apa, ya. Apakah dia di aman atau enggak? Saya kasih ini aja enggak aman ini sebenarnya, ya. Nah, tidak aman, gitu. Jadi tugas Anda itu adalah sebenarnya tolong sarankan mitigasi apa, ya. Ini kan masih proses desain ini, ya. Jadi kan ini 3D ini memang diberikan kepada saya pada saat desain, Pak. Desain saya sudah aman belum? Jadi kalau misalnya nggak aman, tolong amannya seperti apa lah, seperti itulah. Ya, jadi tolong sampaikan gitu ya, kira-kira mitigasi apa yang bisa saya lakukan gitu. Jangan jawabannya Pak diganti fluida gitu ya, enggak lah, itu fluidanya memang kita itu dapatnya itu gitu ya. Yang sekarang itu adalah mitigasi itu dalam bentuk
modifikasi engineering-nya itu seperti apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Ya. Jadi silahkan Anda explore. Jadi untuk penilaian tuh gini, gitu ya. Ada minimum requirement, ada yang disebut sebagai additional outcome, gitu ya. Jadi minimum requirement dari ini adalah Anda bisa melakukan simulasi berkaitan dengan flow assurance dan Anda bisa menunjukkan bahwa itu oke dan tidak oke. Itu minimum. Jadi kalau misalnya Anda itu menyelesaikan 9 segmen ini tadi, gitu ya, terus kemudian Anda buatkan report, oke, itu minimum requirement, gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang lulus nggak lulus, ya karena Anda sudah memenuhi minimum requirement, nanti lulus. Nah sekarang additionalnya itu adalah, kalau Anda mengalami tadi yang namanya slugging tadi, apa sih saran mitigasi Anda, gitu ya. Dan saran mitigasi ini, ya, ini adalah open ended. Gitu ya. Maksudnya apa? Tidak ada satu yang nantinya akan menjadikan solusi bahwa itu solusi tunggal. Ada banyak macam solusi yang bisa kita lakukan ketika terkait dengan hal ini. Misalnya gampangan saya gitu ya, kalau misalnya pipanya kurang kecil ya kita bikinkan pipa lagi sebelahnya paralel gitu kan, itu kan juga solusi kan, ya. Atau kalau misalnya tadi gitu ya, seperti teman tadi ya panasin aja, itu kan juga bentuk solusi gitu ya, hilangkan cairannya diuapkan semua jadi satu fasa. Nah itu kan juga bukan solusi, ini kan solusi gitu. Jadi silahkan Anda bereksplorasi gitu ya di dalam kelompok Anda untuk mencari mitigasi yang terbaik. Dan ingat gitu ya, mitigasi terbaik itu karena kita engineering semuanya basisnya duit. Gitu ya. Ini nanti mahal atau enggak gitu mitigasinya. Gitu ya. Kalau mitigasinya optimum berarti itu adalah mitigasi termurah dan tercepat yang bisa kita laksanakan. Gitu ya. Oke, nah untuk kelompoknya itu anggotanya 3 gitu ya, terserah Anda bikin kelompoknya gitu ya. Tapi kalau harapan saya yang dari awal perkuliahan gitu ya, kalau bisa diajak teman-teman dari UGM gitu ya, biar kuliah kita blend lah gitu ya. Tidak terkutupkan tapi monggo aja. Kalau dari saya sih sebenarnya silahkan aja, mungkin ada keterbatasan atau kemudahan yang ini. Kalau dari saya itu kuliah ini Anda ikuti senyamannya seperti apa gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita enjoy di dalam perkuliahan gitu. Termasuk dalam mengerjakan tugas gitu. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh ini halo Pak. Ya. Monika. Ini tuh tugasnya nanti outputnya laporan ya. Nanti akan saya kasih template. Aduh, saya juga udah janjiin template tapi belum saya bikin template-nya. Oke, nanti weekend ini saya kirimkan template-nya. Oke, baik Pak. Oke, nah terus kemudian waktunya 2 minggu dari sekarang ya. Jadi Anda bisa ancar-ancar kan, nggak buru-buru 2 minggu dari sekarang. Sebenarnya kalau dikerjakan sehari aja juga bisa sih sebenarnya ini. Tapi kembali lagi gitu ya, saya bukan kecepatan Anda mengerjakan. Itu adalah lebih pada sebenarnya kepahaman dan kesempatan Anda untuk memikirkan mitigasi yang terbaik gitu ya. Karena sekali lagi ya, kayak gini ini nggak bisa kita cuma saya sudah bisa mengerjakan, tapi juga mikirkan ke depannya seperti apa nih solusi terbaiknya. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk mengenai solusinya, apakah kita mensimulasikan dengan Aspen atau kayak lewat studi pustaka aja gitu, Pak? Kayak perkiraan gitu? Oke, jadi gini, kalau dulu ketika saya ini juga pasti pertanyaan dari orang yang misalnya nih ya, Pak kecilin ukuran pipanya gitu. Orang kontraktornya bilang dikecilin sampai ukuran berapa Pak? Ya, terus kalau saya kecilin nanti pressure drop-nya cukup enggak? Gitu, ya. Jadi setiap solusi
itu harus tuntas gitu, dalam artian ketika kita memberikan solusi itu pun harus terjawab dengan bahwa nanti itu satu gitu ya, misalnya tidak merubah apa yang sebelumnya itu dipikirkan gitu ya, tidak merubah kondisi-kondisi yang saat itu di pabrik itu ada, misalnya seperti itu. Nah itu memang harus kita simulkan sebagai langkah solusi, istilahnya itu one stop solution gitu ya. Jadi jangan kita memberikan solusi terus kemudian itu menimbulkan masalah di tempat yang lain. Ya, jadi kalau bisa solusi itu Anda evaluasi, Anda simulasikan juga, wah itu akan lebih baik. Ya, misalnya gini, Anda uapkan cairan itu menjadi uap gitu ya semuanya gitu. Pasti pertanyaan dari orangnya itu adalah, Pak, saya panaskan sampai temperatur berapa? Gitu kan? Ya. Terus berapa konsumsi energinya? Nah itu perjanjian engineering yang langsung akan ditanyakan ketika kita menyajikan suatu solusi gitu ya. Ya. Nah itu yang harus kita one stop solution itu adalah begitu ada pertanyaan kedua kita sudah menjawab, oh evaporasinya sampai temperatur ini Pak, gitu ya. Terus kemudian energinya sekian gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pikir sudah cukup jelas dan di sini juga mulai azan juga, gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kan kita punya WA group ya. Jadi silahkan untuk di WA aja, disampaikan aja pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Nanti kita diskusi di WA group tersebut. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Pak Anton, boleh saya memberikan komentar sedikit, Pak Anton? Ini sebetulnya mahasiswa itu udah pernah ngitung ini dulu. Jadi ada labtech daring, tapi memakai softwarenya generik dari DWSim. Ya, ada yang dapat KGC nggak? Jadi mereka saya suruh ngitung ini rezimnya apa waktu itu. Jadi kalau diberi packing sekian rezimnya apa, kalau nggak dikasih packing rezimnya apa, sudah pernah. Jadi 2 fasa air dan 2 fasa dan sebagainya, mestinya yang sudah pernah dapat labtech KGC bisa saling bantu ya dengan temennya ya. Ada kan ya yang dapat labtech KGC di sini? Ada pasti, ada asistennya kok di sini. Baik, terima kasih Pak Anton. Oke, terima kasih informasinya Pak Haryo, gitu ya. Oke, tadi ada disampaikan ini dari Pak Haryo, jadi kelihatannya kita cuma mengulang aja, ya, mengasah lebih ini dari kasus-kasus aktual, gitu ya. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita mungkin bisa sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, ini yang penting nih, tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Ini bahagia di masa pandemi ini. Semoga pandeminya cepat berakhir dan kita bisa luring, gitu ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.